Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Pernapasan pada hewan. Seperti halnya manusia, hewan juga butuh bernafas ya nak. Nah, kali ini Bu Nisa akan jelaskan pernapasan pada hewan. Yang pertama cacing. Alat pernapasannya melalui permukaan kulit. Keterangan tambahannya, pertukaran oksigen lebih mudah pada permukaan kulit yang lembab. Selanjutnya serangga, alat pernapasannya trakea. Keterangannya, proses pernapasan dimulai dengan masuknya udara melalui spirakel. Jenis hewan selanjutnya adalah ikan, alat pernapasannya insang. Keterangannya, ikan yang hidup di lumpur memiliki alat bantu yaitu labirin. Bagian insang yaitu rigi-rigi insang, lengkung insang, dan lembaran insang atau filamen. Jenis hewan katak, alat pernapasannya paru-paru dan permukaan kulit. Keterangannya di sini insang atau saat berudu. Lanjut dengan hewan reptil, alat pernapasannya paru-paru. Keterangannya contoh reptil adalah kadal, biawak, dan kura-kura. Selanjutnya burung. Burung, alat pernapasannya paru-paru dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Di sini keterangannya pundi-pundi udara digunakan saat terbang ya. Jenis hewan mamalia, alat pernapasannya paru-paru. Contoh lumba-lumba, kuda, kambing, dan lain-lain. Selanjutnya salamander, alat pernapasannya insang dan paru-paru. Salamander ini termasuk amfibi ya. Nah, jenis hewan lintah, alat pernapasannya kulit. Lintah bernapas melalui kulit merupakan sebuah bentuk adaptasi atau penyesuaian lingkungan. Selanjutnya, organ pernapasan manusia. Perhatikan pada gambar yang sudah terdapat di video ini ya. Paru-paru manusia terdiri atas dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Paru-paru kanan terdapat 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Nah, sekarang kita bahas ya, hidung. Hidung adalah saluran udara utama yang dilapisi dengan selaput lendir. Fungsi selaput lendir adalah menangkap benda asing yang masuk saluran pernapasan. Pada hidung terdapat rambut yang berfungsi menyaring partikel kotoran. Selanjutnya faring adalah daerah persilangan antara jalur untuk sistem pernapasan dan pencernaan. Fungsi faring sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Laring atau kotak suara. Laring adalah saluran udara yang terletak dari bagian faring hingga bagian bawah trakea. Fungsi laring menghasilkan suara. Organ selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan saluran lanjutan dari laring. Fungsi trakea adalah sebagai jalur udara untuk dapat keluar dan juga masuknya udara dari dalam paru-paru. Bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus adalah cabang kanan dan kiri dari trakea. Fungsi bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Organ pernapasan selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang bronkus. Fungsi bronkiolus adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Alveolus merupakan kantung yang memiliki dinding tipis yang terdapat di ujung saluran udara kecil. Sekarang kita masuk ke tangga nada diatonis mayor ya. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang atau bertingkat. Tangga nada dibedakan menjadi dua, yaitu tangga nada pentatonis dan diatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Tangga nada diatonis sendiri dibedakan menjadi tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor ya. Susunan nadanya memiliki interval.
Ciri tangga nada diatonis mayor bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do dan mempunyai interval 1, 1,5, 1, 1,5. Nah, contoh lagu diatonis mayor adalah Anak Kambing Saya, Yamko Rambe Yamko, Indonesia Raya, Berkibarlah Benderaku, Balonku, Bintang Kecil, dan yang lainnya. Nah, sekarang anak-anak kita nyanyi bersama Bu Nisa ya. Berkibarlah bendera, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Kegiatan ekonomi masyarakat yang pertama agraris, suatu usaha memanfaatkan lahan atau sumber daya alam. Yang kedua pertanian, kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan. Yang ketiga perkebunan, yaitu usaha pemanfaatan lahan kering dengan menanam komoditas tertentu. Nah, selanjutnya perikanan, usaha penangkapan, pemeliharaan, atau pembudidayaan ikan. Selanjutnya peternakan, kegiatan pemeliharaan dan pembiakan hewan. Nah, selanjutnya kehutanan, kegiatan mengolah secara tepat hasil lahan dan hutan. Yang ketujuh, industri, mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang kedelapan, perdagangan, kegiatan membeli barang untuk dijual kembali. Selanjutnya, usaha jasa, yaitu usaha memberikan pelayanan kepada orang lain. Kegiatan ekonomi masyarakat selanjutnya, ekstraktif, yaitu usaha yang kegiatannya mengumpulkan, menggali, mengambil sumber atau bahan baku yang sudah disediakan oleh alam. Transportasi, yaitu usaha untuk mencapai jarak tempat atau tujuan. Nah, selanjutnya tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, contohnya seorang anak belajar dengan giat. Tanggung jawab terhadap keluarga, contoh seorang ayah yang bekerja mencari nafkah. Tanggung jawab terhadap masyarakat, contohnya melakukan kegiatan poskampling. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, contoh menjaga nama baik negara. Tanggung jawab terhadap Tuhan, contohnya melaksanakan ibadah sesuai keyakinan. Nah, kita lanjut ya. Mengklasifikasi informasi dari teks. Mengklasifikasi teks bacaan merupakan kegiatan membaca, berusaha memahami isi teks bacaan secara menyeluruh. Berikut hal-hal yang berhubungan dengan mengklasifikasikan teks bacaan. Mengerjakan soal-soal atau pertanyaan sesuai isi bacaan. Selanjutnya, menyebutkan contoh penerapan ide atau isi bacaan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Menentukan kalimat utama setiap paragraf, menentukan ide pokok setiap paragraf. Nah, sekian penjelasan dari Bu Nisa. Semangat beribadah, semangat belajar, semangat beramal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.